Ya, sampai situ dulu, Mas. Sampai situ dulu. Jadi uqdah al-kubro atau uqdatul kubro. Uqdah itu simpul atau ikatan. Ya, jadi kalau tali itu kan terikat atau tersimpul itu butuh usaha ya untuk meluruskan lagi, untuk membuat tali itu tidak ruwet gitu kan. Nah, al-kubro itu besar. Artinya uqdatul kubro itu simpul besar. Simpul besar apa? Simpul besar pemikiran manusia yang berupa 3 pertanyaan. Ya, simpul besar pemikiran manusia itu adalah berupa 3 pertanyaan. Dari mana manusia ini berasal? Kemudian yang kedua, untuk apa manusia ini ada di dunia? Ya. Kemudian yang ketiga, akan kemana setelah manusia itu meninggalkan dunia ini? Ya, jadi ini yang disebut dengan uqdatul kubro tadi, ya, simpul besar pemikiran manusia. 3 pertanyaan ini mungkin pernah ada di dalam diri kita, ya. Nah, ini pertanyaan yang sederhana sebenarnya 3 pertanyaan ini, tapi jawaban atas 3 pertanyaan ini akan menentukan orang itu akan berakidah seperti apa. Ya, apa akidah dari orang tersebut itu tergantung bagaimana dia menjawab 3 pertanyaan ini. Ya, baik, mungkin dilanjutkan lagi Mas Alif. Ya, jadi di sini ditampilkan ada jawaban dari 2 kelompok manusia, Pak, atas 3 pertanyaan ini. Ya, dari mana manusia itu berasal, untuk apa manusia hidup di dunia, dan akan kemana setelah manusia itu meninggalkan dunia. Jawaban pertama ini disebutkan bahwa kehidupan dunia ini ada dengan sendirinya. Manusia berasal dari tanah atau materi dan kelak akan kembali menjadi materi atau benda. Manusia hidup untuk mencari kebahagiaan materi selama ia mampu hidup. Ini adalah jawaban dari orang-orang komunis. Ya, orang-orang yang berideologi atau berpandangan hidup dengan pemikiran atau ajaran-ajaran komunis. Jadi orang-orang komunis itu mereka menganggap bahwa semua yang ada di dunia ini materi. Artinya segala sesuatu itu dari materi kemudian akan menjadi materi seterusnya dan seterusnya seperti itu. Jadi kalau kita atau manusia itu mati, ya, menurut pemahaman orang-orang komunis itu ya nanti setelah mati dia akan menjadi materi, terserah di dalam tanah itu jadi apa gitu, jadi cacing atau jadi apa gitu. Intinya dari materi ke materi, maka ada istilah yang disebut dengan evolusi materi. Kalau Bapak-Bapak ingat dengan teori Darwin, ya, teori Darwin ingat ya, di sekolah dulu SMP kalau nggak salah itu kan di dalam buku pelajaran kita itu ada yang disebut dengan teori Darwin. Bahwa manusia itu berasal dari kera, ya, atau hewan manusia purba yang bentuknya itu fisiknya seperti kera yang belum bisa berdiri, dia masih merangkak. Kemudian berevolusi atau berubah menjadi bisa berdiri tapi masih agak bongkok, kan itu kan ya tahapan-tahapannya. Kemudian sudah bisa tegak tapi tangannya masih panjang sampai menyentuh tanah. Ya, terus berevolusi lagi, berubah lagi menjadi manusia yang mungkin sudah mirip menyerupai manusia modern tapi masih berbulu, wajahnya masih seperti kera dan seterusnya sampai menjadi manusia modern seperti kita-kita ini. Nah, itu kan teori Darwin itu. Nah, itu paling tidak kurang lebih contohnya seperti itu. Jadi pemikiran yang rusak, ya. Tapi sayangnya pada waktu kita, nggak tahu kalau sekarang masih ada apa enggak di pelajaran anak-anak SMP kita itu. Dulu seingat saya ada itu di pelajaran biologi SMP. Kan itu bahaya, Pak. Sementara kita kan
dalilnya Al-Qur'an, ya. Ketika Allah mengatakan wa id qala inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itulah ketika Allah akan menciptakan Nabi Adam. Dan ingatlah ketika Allah menyatakan bahwa Allah akan menjadikan seorang khalifah di atas muka bumi ini. Ya. Dan terjadi percakapan antara Allah dengan para malaikat kan gitu. Sebelum diciptakannya Nabi Adam. Nah, jadi dalam akidah kita, dalam keimanan kita, orang pertama di dunia ini ya Nabi Adam yang wujudnya sebagaimana manusia, meskipun dalam beberapa hadis awal tingginya orang-orang pada masa-masa itu adalah sekitar 30 meter. Itu kan ada beberapa hadis yang seperti itu. Tapi bahwa manusia itu berasal dari kera itu sesuatu yang jelas harus ditolak. Ya ini paling tidak itu bagian dari contoh ya tentang orang-orang yang menganggap bahwa segala sesuatu itu dari materi. Ya makanya mereka nggak mengimani adanya hal-hal yang gaib. Ya mereka tidak mengimani Allah, mereka tidak mengimani para malaikat, mereka tidak mengimani hari akhir. Ya karena apa? Sesuai dengan pemahamannya tentang materi tadi, mereka itu hanya mempercayai sesuatu yang bisa mereka indra. Ya, jadi sesuatu yang mereka percayai bahwa itu ada, itu hanya sesuatu yang bisa mereka lihat, yang bisa mereka dengar, yang bisa mereka raba, baru mereka percaya bahwa bendanya ada. Gitu. Tapi kalau diminta mengimani sesuatu yang gaib, meskipun petunjuk-petunjuknya ini sudah ada, ya, misalnya tentang keberadaan Allah, mereka tidak mau mengimani itu, karena sudah sejak awal doktrinnya seperti itu. Dari pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh komunis, ya, seperti Marxisme, kemudian Marx, ya, Karl Marx itu ajarannya disebut dengan Marxisme, itu tokoh komunis, kemudian Lenin dan seterusnya. Jadi ini kan satu pemikiran yang batil, ya, sehingga mereka juga menganggap bahwa manusia itu materi. Jadi manusia itu sama aja dengan apa yang ada di seluruh alam semesta ini. Makanya mereka tidak menghargai nyawa manusia. Orang-orang komunis kan tidak menghargai nyawa manusia. Ya. Nah, itu yang ditampilkan di sini jawaban pertama dari 3 pertanyaan tadi. Dari mana manusia itu berasal? Dari materi. Untuk apa manusia hidup di dunia? Ya untuk mencari kebahagiaan sesuai dengan materi yang ada, gitu kan? Kemana setelah mereka meninggalkan dunia? Setelah manusia itu meninggalkan dunia, ya dalam keyakinan mereka, ya manusia akan menjadi materi juga. Ya, apapun, ya di dalam tanah berubah menjadi apa itu ya pokoknya jadi materi. Gitu. Itu keyakinan orang-orang komunis. Yang jelas ini adalah satu pemahaman yang batil, sesat dan merusak. Ya. Nah, enggak kepake. Quran hadis enggak ada buat mereka. Jadi iya, enggak, iya. Jadi bedanya Pak ya antara jadi komunis itu punya akidah juga. Akidahnya ateisme. Jadi ateisme itu kan anti Tuhan, anti agama. Itu prinsip dasar. Ya, prinsip dasar ajaran komunis itu seperti itu. Anti agama, anti Tuhan. Mereka menganggap agama itu racun. Agama itu merusak. Ya, Tuhan tidak ada. Ya. Jadi itu akidah utama orang-orang komunis. Ya, makanya kalau kita bicara ayat ini ayat itu ya buat mereka nggak ada gunanya karena artinya secara keimanan mereka memang nggak percaya. Bukan hanya dengan Islam ya, dengan agama selain Islam pun mereka juga nggak percaya. Ya, cuman yang mereka paling benci memang Islam karena sebagai sebuah ideologi ya, ideologi itu aturan kehidupan itu yang katakanlah mohon maaf yang sederajat dengan komunisme itu ya Islam. Artinya Islam punya aturan ekonomi, komunis punya aturan ekonomi. Islam punya aturan hukum, ini juga punya aturan hukum. Islam punya aturan sistem politik, pemerintahan dan seterusnya. Komunis juga punya. Ya, tapi kalau agama-agama lain selain Islam kan enggak ada itu. Ya. Nanti ada satu lagi yang namanya kapitalisme atau sekuler, tapi nanti enggak. Jadi makanya yang mereka paling benci
Yang paling dibenci orang-orang komunis itu ya agama Islam dan para ulamanya. Karena sebagai sebuah ideologi, Islam ini dianggap sebagai saingan gitu, Pak. Sedangkan yang namanya aturan kehidupan atau ideologi itu kan nggak bisa mati selama ada orang yang mempercayai dan mengembannya. Artinya selama ada orang yang meyakini itu sebagai satu kebenaran gitu loh. Dan yang meyakini kebenaran komunis itu banyak, ya, termasuk di Indonesia. Kalau di negara lain banyak kayak Korea Utara, Cina, negara-negara Amerika Latin ya, Amerika Selatan kayak Bolivia, Venezuela, Kuba, itu negara-negara yang diatur dengan aturan-aturan komunis. Ekonominya ekonomi komunis, sistem politik pemerintahannya semuanya komunis. Induk dari komunis itu sosialis ya. Tadi saya mengatakan komunis supaya gampang diterima aja. Jadi sosialis, komunis biasanya orang bilang begitu. Nah, termasuk negara-negara tetangga kita, negara tetangga Indonesia itu kan ada Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar. Ya, ini negara-negara yang diatur berdasarkan ideologi komunis. Ya, makanya kita lihat bagaimana saudara-saudara kita kaum muslimin di Myanmar itu seperti nggak ada harganya nyawa mereka. Ya, karena memang secara ideologi mereka meyakini kebenaran ideologi komunisme tadi. Ya, sehingga nyawa manusia tidak ada artinya, apalagi kalau itu nyawa orang-orang Islam, orang-orang kaum muslimin. Ya. Nah, contoh yang paling gampang ya, yang mungkin masih jadi pembicaraan kita di negeri ini tahun 65 kan, bagaimana mereka membunuh jenderal Angkatan Darat ya, 7 jenderal kita dengan gampangnya mereka bunuh, mereka siksa, mereka masukin ke lubang buaya dan sebagainya. Ya. Hanya karena mereka ingin berkuasa, ya. Hanya karena mereka ingin mengkudeta pemerintahan yang sah, dengan harapan setelah mereka berkuasa, mereka akan bisa menerapkan aturan-aturan komunisme di negara ini. Ya, jadi meskipun saya harus katakan ya, meskipun PKI-nya itu sudah dibubarkan, sudah dilarang melalui TAP MPRS nomor 25 tahun 66, ya, kan secara resmi PKI itu sudah dilarang. Ya, melalui keputusan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Tapi sebagai sebuah pandangan hidup, ya, sebagai sebuah ideologi, sebagai sebuah akidah ya katakanlah begitu, komunisme itu masih hidup dan masih sangat, kalau saya lihat ya masih terus berusaha untuk menguasai gitu ya. Kalau kita lihat dari apa yang terjadi ya hari ini kan bisa kita lihat. Iya. Jadi ya kita nggak bisa membuktikan secara fisik, tapi kalau lihat dari apa yang terjadi, bagaimana kejahatan mereka terhadap para ulama, misalnya ya, bagaimana mereka mimbar masjid dibakar, ya itu bagian dari orang-orang yang benci agama. Dan menurut saya nggak ada orang yang benci agama sampai seperti itu kalau mereka tidak meyakini atau mengemban ya bahasa saya di dalam kepalanya itu pemikiran-pemikiran komunisme. Ya baik, nanti untuk penjelasan paragraf berikutnya saya pikir